Salam sehat teman-teman semua. Iya, pertama aku mau mengucapkan juga selamat kepada Kroasia yang berhasil membawa pulang peringkat ketiga Piala Dunia 2022 di Qatar setelah mengalahkan Maroko dengan skor tipis 2-1 ya. Walaupun memang ya ini hanya perebutan tempat ketiga, tapi pertandingannya sangat seru, sangat terbuka karena memang seperti perebutan-perebutan tempat ketiga sebelum-sebelumnya, ini tim biasanya bermain lebih terbuka ya karena mereka tidak pressure-nya nggak sebesar kalau di final atau ketika di semifinal mereka menuju untuk ke final ya. Jadi tidak heran ada 3 gol tercipta dan ini mirip banget ya copy paste dengan apa yang terjadi 24 tahun yang lalu ya. Ini gua koreksi sedikit. Tepatnya Piala Dunia 98 ya di Prancis saat itu. Skornya 2-1 juga, persis banget semua sama. Terus semua golnya juga tercipta sama-sama di babak pertama dan juga persis banget Kroasia unggul duluan, disamain sama lawannya. Baru kemudian Kroasia kembali unggul. Kalau 98 itu mereka unggul melalui Robert Prosinecki, kemudian disamakan oleh lawannya, oleh apa bukan disamakan oleh Belanda, oleh Boudewijn Zenden. Kemudian di akhir babak pertama ada Davor Suker ya, mantan pemain Madrid, West Ham dan Arsenal. Nah, kalau semalam gol pembuka diciptakan oleh Gvardiol. Ini pemain belakang sebenarnya ya, yang jagain Messi di semifinal. Tandukan, kemudian ada penyimbang kedudukan oleh Dani, gol pertama dia dalam bersama tim nasional Maroko. Kemudian ada match winner dari Orsic ya, yang golnya keren banget, placing curve agak ke kiri ujungnya golnya Bono ya. Kalau gue bilang juga Maroko tetap harus kembali dengan kepala tegak. Kita tahu bagaimana tidak ada yang menyangka sebelum pertandingan mungkin kalau kita bilang Maroko akan ke semifinal pasti nggak ada yang percaya ya. Bahkan lolos grup aja banyak yang menyaksikan, tapi mereka ternyata malah tampil sangat meyakinkan, melaju ke semifinal dan dihentikan oleh juara bertahan Prancis ya. Jadi nggak perlu ada rasa kecewa menurut gua ya, karena mereka sudah memberikan warna bagi Piala Dunia di Qatar ya. Tim Afrika dan Arab pertama yang melaju ke semifinal sepanjang sejarah Piala Dunia. Jadi mungkin ini mengingatkan setiap Piala Dunia itu biasanya ada 2 yang diingat, udah pasti juara, dan kedua yang apa ya istilahnya tuh yang memenangkan hati fans sepak bola dunia ya. Kalau mungkin 98 ya Kroasia ya, walaupun ya Kroasia. Kalau 2002 itu kalau nggak salah Turki, dan Korea Selatan. Kemudian 2018 itu siapa ya? 2018 itu gue lupa. Inggris bertemu dengan yang ngalahin yang kalah sama Prancis. Ya, pokoknya intinya setiap Piala Dunia tuh selain yang juara itu ada ada bumbu-bumbunya lah selain yang juara. Nah, pertandingan seperti biasa, kedua tim menampilkan pemain terbaik ya. Jadi memang walaupun ini peringkat ketiga, kalau dari segi kekuatan tim ya, baik Dalic di di Kroasia maupun juga di kubu Maroko, ini mereka dua-duanya sama-sama ingin memenangkan pertandingan, sehingga pemain yang diturunkan juga pemain-pemain terbaik yang fit ya. Tapi memang cara bermainnya mungkin beda, itu yang gua katakan tadi. Kalau ini katakanlah final atau kemarin di semifinal ya. Oh, tadi gua koreksi, 98 itu Belgia mengalahkan Inggris di peringkat ketiga ya. Nah, yang jelas kalau kita lihat ya, ini akan ini pertandingan yang menjadi last dance juga bagi seorang Luka Modric yang kemarin juga tampil seperti biasa menjadi katalisator, menjadi penyeimbang di lini tengah, dan kita lihat dia selalu bermain sangat dalam, menjaga keseimbangan kalau memang
ada serangan balik. Jadi build up serangan juga, tapi kita lihat ketika ada tekanan dia juga tetap bertanggung jawab untuk menahan serbuan pemain lawan ya. Kita tahu pemain Maroko begitu cepat, dan juga usia Modric yang sudah 37 kalau nggak salah ya. Pokoknya sudah menurut gue udah cukup sangat senior lah untuk pemain profesional main di Piala Dunia loh. Kecuali di Liga ya. Kita tahu Modric masih mungkin cukup lama ya akan bermain bersama Madrid, at least mungkin 1-2 tahun lagi gue rasa dia masih akan bermain di level profesional di level klub. Nah, sedikit mungkin gue mau memberikan gambaran. Kroasia ini adalah negara yang baru merdeka tahun 91 ya teman-teman. Jadi negara pecahan dari Yugoslavia, dan penduduknya juga sangat sedikit ya, sekitar 3, sekian juta lah, 3, besar. Jadi nggak sampai 4 juta. Sementara Maroko ini 38 juta atau 39 juta lah. Jadi 1:10 sebenarnya. Tapi kita lihat ya bagaimana negara yang baru lahir, yang usianya baru 31 tahun, tapi sudah bisa mencapai 3 kali semifinal Piala Dunia. Bahkan yang pertama diraih hanya kurang dari 10 tahun setelah mereka merdeka ya, tahun 98. Kemudian 2018, sebelum ini mereka berhasil ke final ya, sebelum dikalahkan Prancis. Dan saat ini mereka kembali bisa meraih peringkat ketiga. Jadi 2 kali mereka peringkat ketiga, sekali mereka runner up ya. Sementara tadi yang gue bilang, Maroko juga mencatatkan rekor yang membanggakan menurut gue untuk sepak bola Afrika dan juga kawasan Arab secara nggak langsung ya, karena memang kalau kita lihat geografis ini Maroko ada di benua Afrika, tapi secara ethnicity, secara primordial mereka rootsnya sangat kuat ke Arab Saudi. Nah, peringkat ketiga ya, sekali lagi menurut gua ini adalah sebuah hadiah yang sangat-sangat pas ya mungkin buat Luka Modric, yang tadi aku katakan ini akan menjadi last dance buat kita. Tapi juga jangan lupa ya, di lini belakang mereka punya sejumlah pemain-pemain yang katakanlah cukup punya masa depan lah ya, terutama back-back mereka. Ini back-back yang gue lihat memang masih muda-muda ya. Kalau kita lihat ya, gue rinci satu-satu ya, kebetulan tadi gua lihat. Nah ini Gvardiol itu usianya baru 20 tahun. Nah, ini yang jagain Messi, yang dia bilang walaupun saya gagal menjaga Messi, kita lihat dia menjadi Messi lepas ya saat dijaga oleh Gvardiol dan menjadi otak dari gol Alvarez atau gol ketiga dari Argentina. Kemudian Josip Sutalo, ini pemain yang kemarin ditampilkan sebagai back tengah, menggantikan Dejan Lovren ya, usianya 22 tahun. Dan kemudian Stanisic ya, ini usianya 22 tahun. Jadi rata-rata usianya itu rata-rata sekitar 21 tahun lah, 20 tahun, 22. Jadi 3 back ini sangat luar biasa. Jadi lu bisa bayangkan penduduk Kroasia itu mungkin hanya sekitar setengahnya Jakarta lah, bahkan nggak nyampe, tapi mereka bisa berprestasi sangat tinggi dan juga konsisten. Artinya selalu melahirkan pemain-pemain yang katakanlah bisa bermain di level yang dunia. Ini menurut gua sebuah pencapaian yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita ya, dengan penduduk 200 sekian juta. Sebenarnya nggak 200 sekian juta sih, karena kan setengahnya perempuan. Kemudian ada anak-anak, ada orang tua ya, katakanlah ratusan juta lah, atau minimal puluhan juta usia produktif laki-laki, seharusnya bisa lah berkompetisi lebih baik lagi, minimal ya Asia Tenggara. Nah sedikit gue tutup, sebelum gue tutup kita akan ke Maroko. Sekali lagi Maroko juga sama memberikan inspirasi buat kita, bahwa negara yang mungkin kita tidak memandang sebelah mata ya, tapi dari yang gue dengar mereka sebenarnya sudah cukup lama membangun sepak bola mereka, dan ini terbukti dengan begitu banyaknya para pemain Maroko yang sebenarnya berlaga di di sepak bola dunia ya, sepak bola Eropa ya, atau di luar negaranya. Ini kita lihat dari 26 tim yang dipanggil ya, dibawa ke Piala Dunia ya oleh Regragui. Ini kita lihat sebagian besar, mungkin 70% ya, itu main di Eropa atau di luar Maroko ya. Ada sang kiper si Bono yang main di Sevilla, kemudian mencetak gol ke gawang Portugal juga si Nasri.
Ini juga main di Sevilla juga, Josep Enasri, kemudian Amrabat, andalan Fiorentina, kemudian juga ada Ziyech, siapa lagi yang kalau bukan andalan Chelsea ya walaupun nggak terlalu inti. Kemudian juga ada Achraf Hakimi di PSG, Noussair Mazraoui di Bayern Munchen. Banyak sekali ya, mungkin sekitar 70% ada itu main di Eropa. Jadi sekali lagi kalau kita bawa ke tim nasional kita, mungkin kita mulai lebih semangat lagi ya untuk mendorong para pemain Indonesia berlaga di luar negeri. Nggak usah muluk-muluk lah main di Jepang, Korea Selatan, atau mungkin bahkan Thailand, bahkan even Malaysia pun why not gitu ya. Minimal dia bawa devisa lah gitu, dan bawa pengalaman. Mental itu pasti teruji. Setiap orang merantau keluar dari zona nyaman, pasti mentalnya yang pertama kali diuji dan akan terbentuk dengan baik kalau memang mereka bisa lewatinnya. Jadi sekali lagi, selamat untuk Kroasia yang berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa walaupun negara berpenduduk kecil, tapi kalau berprestasi pasti akan diakui atau diberikan apresiasi. Tapi Maroko juga kita lihat sudah memberikan warna bagi Piala Dunia kali ini, Piala Dunia yang sangat luar biasa, karena gue menghabiskan waktu 2 minggu di sana, dan ternyata memang sekali lagi warna Maroko ini akan selalu kita kenang selama mungkin nanti 20-30 tahun lagi, seperti ketika Korsel melaju ke semifinal 2022 ya, tepat 20 tahun lalu. Bedanya Maroko tampil sangat determine, kemudian juga tampil nggak ngelama-lamain waktu, dan ya mereka sportif lah, mainnya keren, mainnya semangat gitu ya. Tapi again, Maroko tidak perlu berkecil hati, mereka bisa pulang ke Maroko dengan kepala tegak. Oke, terima kasih sudah nonton film Buang Raba. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalain loncengnya supaya lu selalu update kalau ada video-video terbaru. Salam sehat dan ciao.